Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutor yang saya hormati dan rekan-rekan mahasiswa yang saya sayangi, izin memperkenalkan diri. Nama saya Neng Yulianti dengan NIM 8781848861. Saya adalah mahasiswi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka dengan program studi PG PAUD UPBJJ Bandung. Saya membuat video ini adalah untuk pemenuhan tugas mata kuliah Pancasila mengenai latar belakang lahirnya Pancasila. Dalam video ini saya akan mencoba menceritakan atau mengingatkan kembali bagaimana proses Pancasila itu sendiri terlahir dan menjadi ideologi di negara kita tercinta Republik Indonesia. Baik tutor yang saya hormati dan rekan-rekan mahasiswa yang saya sayangi, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, lahirnya Pancasila bukanlah sesuatu yang terjadi secara instan. Pancasila lahir melalui proses panjang yang penuh dengan pemikiran, perdebatan, serta semangat persatuan dari para pendiri bangsa Indonesia. Sejarah lahirnya Pancasila dimulai pada masa penjajahan Jepang. Pada saat itu, Jepang mulai mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Untuk menarik dukungan rakyat Indonesia, Jepang membentuk sebuah badan yang bernama BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 29 April 1945, badan ini bertugas untuk merancang dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, termasuk merumuskan dasar negara. BPUPKI kemudian mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, para tokoh bangsa mengemukakan gagasan mereka tentang dasar negara Indonesia yang akan merdeka. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan usulan 5 asas dasar negara yang mencakup nilai kebangsaan, kemanusiaan, hingga kesejahteraan rakyat. 2 hari kemudian, yaitu pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo juga menyampaikan pemikirannya yang menekankan konsep negara integralistik, yaitu negara yang menyatukan seluruh golongan tanpa memihak satu sama lain. Puncak sidang pertama BPUPKI terjadi pada tanggal 1 Juni 1945 ketika Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang sangat bersejarah. Dalam pidatonya, Soekarno mengusulkan 5 dasar negara yang ia beri nama Pancasila. 5 dasar tersebut adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Sejak saat itu, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Setelah sidang pertama, dibentuklah Panitia 9 yang beranggotakan tokoh-tokoh penting bangsa. Tugas panitia ini adalah merumuskan kembali dasar negara yang dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil menyusun sebuah rumusan yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam ini menjadi cikal bakal dari rumusan Pancasila yang kita kenal sekarang ini. Selanjutnya, BPUPKI mengadakan sidang kedua pada tanggal 10 hingga 16 Juli 1945 untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar.
Setelah tugasnya selesai, BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia akhirnya memproklamasikan kemerdekaannya. Kemudian, sehari setelahnya, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang untuk menetapkan dasar negara dan konstitusi Indonesia. Dalam sidang tersebut disahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun rumusan Pancasila yang sah adalah: pertama, ketuhanan yang Maha Esa; kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; ketiga, persatuan Indonesia; keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lahirnya Pancasila menunjukkan bahwa para pendiri bangsa memiliki semangat persatuan yang begitu tinggi. Mereka mampu mengesampingkan perbedaan demi terciptanya dasar negara yang dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila bukan hanya sekadar dasar negara, tetapi juga merupakan pedoman hidup yang harus kita terapkan dalam sikap, perilaku, dan tindakan kita. Dengan memahami sejarah lahirnya Pancasila, diharapkan kita dapat lebih menghargai perjuangan para pendiri bangsa serta semakin mencintai tanah air Indonesia. Peristiwa lahirnya Pancasila bukan hanya sebuah catatan sejarah, tetapi juga merupakan cerminan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar kehidupan bangsa Indonesia. Di balik proses perumusannya terkandung semangat perjuangan, persatuan, dan kebijaksanaan dari para pendiri bangsa. Salah satu nilai utama yang tercermin adalah nilai persatuan. Para tokoh bangsa berasal dari latar belakang suku, agama, dan pemikiran yang berbeda. Namun, mereka mampu mengesampingkan perbedaan tersebut demi satu tujuan, yaitu kemerdekaan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa persatuan merupakan kekuatan utama untuk suatu bangsa. Selain itu, terdapat pula nilai musyawarah dan demokrasi. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh tidak memaksakan kehendak, melainkan berdiskusi, bertukar pikiran, dan mencari kesepakatan bersama. Keputusan yang dihasilkan bukanlah keputusan satu pihak, melainkan hasil musyawarah demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Nilai berikutnya adalah toleransi. Perbedaan pandangan, terutama dalam perumusan dasar negara, tidak menimbulkan perpecahan. Sebaliknya, para tokoh bangsa menunjukkan sikap saling menghargai dan bersedia menerima perubahan demi persatuan bangsa. Hal ini menjadi bukti bahwa toleransi sangat penting dalam menjaga keutuhan Indonesia. Peristiwa lahirnya Pancasila juga mencerminkan nilai cinta tanah air. Para pendiri bangsa rela mengorbankan waktu, tenaga, bahkan keselamatan demi terwujudnya Indonesia merdeka. Semangat perjuangan mereka menunjukkan betapa besarnya rasa cinta terhadap bangsa dan negara.
Selain itu, terdapat pula nilai religius atau ketuhanan. Hal ini tercermin dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi kepercayaan kepada Tuhan serta menghormati kebebasan beragama. Nilai lain yang tidak kalah penting adalah keadilan sosial. Para pendiri bangsa menginginkan agar kemerdekaan Indonesia dapat dirasakan oleh seluruh rakyat tanpa terkecuali. Keadilan menjadi tujuan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari peristiwa lahirnya Pancasila, kita dapat belajar bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menjaga persatuan, menghargai perbedaan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab untuk meneladani dan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Baik tutor yang saya hormati, saya akan mencoba menyampaikan refleksi pribadi saya setelah mempelajari proses lahirnya Pancasila. Saya menyadari bahwa kemerdekaan dan dasar negara Indonesia tidak diperoleh dengan mudah. Para pendiri bangsa telah melalui proses panjang yang penuh dengan perbedaan pendapat, namun mereka tetap mampu bersatu demi kepentingan bersama. Dari peristiwa tersebut, saya belajar bahwa persatuan adalah hal yang sangat penting. Meskipun memiliki latar belakang dan pemikiran yang berbeda, kita tetap harus mampu saling menghargai dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Hal ini relevan dengan kehidupan saya sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, tempat bekerja, maupun masyarakat. Saya juga belajar tentang pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan. Para tokoh bangsa tidak memaksakan kehendak, melainkan berdiskusi dan mencari jalan terbaik bersama. Nilai ini mengajarkan saya untuk lebih terbuka terhadap pendapat orang lain dan tidak egois dalam mengambil keputusan. Selain itu, sikap toleransi yang ditunjukkan oleh para pendiri bangsa menjadi pelajaran berharga bagi saya. Mereka mampu menghargai perbedaan, terutama dalam hal pandangan dan keyakinan. Hal ini membuat saya menyadari bahwa hidup rukun dalam keberagaman adalah kunci untuk menjaga persatuan. Peristiwa lahirnya Pancasila juga menumbuhkan rasa cinta tanah air dalam diri saya. Saya menjadi lebih menghargai perjuangan para pahlawan dan merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga serta mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Kedepan, saya ingin menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti bersikap jujur, adil, menghargai orang lain, serta aktif berkontribusi dalam lingkungan sekitar. Dengan demikian, saya dapat menjadi bagian dari generasi yang menjaga dan mengamalkan Pancasila. Melalui refleksi ini, saya semakin memahami bahwa Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan.